Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, untuk berkat-Nya, untuk hari yang baru yang dikaruniakan kepada kita saat ini. Mari sebelum memulai semua aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah bagian penutup dari surat 1 Tesalonika, dan di dalamnya Paulus memberikan paling tidak ada 3 nasihat penting yang harus ditaati dan dilakukan oleh orang percaya yang ada di Tesalonika. Pesan pertama yang disampaikannya adalah yang ada di dalam ayat 12 dan 13 ini, di mana Paulus menegaskan kepada semua jemaat atau semua orang Kristen untuk menghormati para pemimpin mereka. Para pemimpin yang dimaksud di dalam bagian ini adalah yang pertama, mereka atau para pemimpin yang bekerja keras di antara kamu, yang secara sederhana adalah orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam pelayanan, di mana mereka dipilih oleh Tuhan melalui penunjukan ilahi. Mereka yang memimpin dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan, dengan sepenuh hati, dengan segenap tenaga yang mereka punya, dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah pemimpin yang mampu untuk memimpin kamu di dalam Tuhan, di mana pemimpin ini adalah sosok yang dikenal sebagai kepala jemaat, dalam arti memerintah dan juga kemudian menjadi pemimpin, seperti seorang gembala yang memimpin domba-dombanya. Jadi terlihat jelas di sini Paulus sedang menggambarkan sebuah tatanan otoritas yang jelas dan sah. Bagian yang ketiga, ciri pemimpin yang harus dihormati oleh setiap orang percaya adalah pemimpin yang menegur kamu. Saudara-saudara, kata menegur dalam bagian ini berarti menaruh dalam pikiran dan kemudian memperingatkan atau memohon atau menasihati. Jadi ini merupakan bagian dari tugas seorang pemimpin untuk menaruh mereka yang dipimpinnya dalam pikiran tentang kebenaran, memperingatkan mereka tentang bahaya, menasihati mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, dan juga menasihati jemaat atau umat jika mereka tersesat. Sekali lagi saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat atau menegaskan kepada setiap umat Tuhan agar menghormati ataupun mengasihi setiap pemimpin mereka dengan kasih yang tertinggi. Para pemimpin mereka ini tidak dihargai karena jabatan yang mereka punya atau karena kepribadian yang mereka miliki, tetapi karena kerja keras mereka demi umat Allah. Saudara-saudara, seseorang yang bernama Adam Clark dalam tulisannya ia berkata bahwa para pemimpin Kristen yang memberitakan seluruh kebenaran firman Tuhan, yang bekerja dalam firman dan juga pengajaran, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan lebih dari sekedar rasa hormat. Paulus memerintahkan kepada semua jemaat yang ada
agar menghargai dan juga menghormati setiap pemimpin mereka ini, dan semua yang dilakukan, yang diberikan, yaitu penghargaan dan penghormatan itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Maka saudara-saudara, jika seseorang tidak dapat menghargai ataupun mengasihi pemimpinnya, maka ia harus berlutut dan meminta kepada Roh Kudus untuk mengubah hatinya. Di bagian akhir dalam ayat yang ke-13, Paulus juga kemudian memerintahkan agar orang percaya hendaknya hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Tentu berdamai di sini tidak dalam hubungan jemaat dan jemaat, tetapi tentu dalam relasi atau hubungan antara jemaat dan juga pemimpin mereka. Dengan perintah sederhana ini, saudara-saudara, Paulus berkata kepada kita sekalian, kepada setiap orang percaya, agar kiranya kita menyingkirkan setiap pertengkaran ataupun setiap perselisihan yang ada di dalam suatu komunitas gereja atau suatu komunitas Kristen. Karena ini adalah cara yang baik, cara yang paling baik, cara yang bagus untuk menghargai dan mengasihi para pemimpin yang ada di dalam komunitas kita masing-masing. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menempatkan setiap pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kami untuk membimbing dan menolong kami agar kemudian kami boleh bertumbuh. Kami mohon kiranya Engkau yang akan terus memakai, melengkapi setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.